106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans, tentunya di Mara Sore dan di Talk Aktif di channelnya Mara di Mara TV. Dan tentunya narasumber kali ini juga dari Bootcamp, siapa? Agung Satria Negara. Dan istrinya Indri. Luar biasa. Ini para atlet yang bakal ngobrol bareng sama saya di sesi berikut ini. Ngomongin garasi Bootcamp ya. Ini penasaran karena banyak banget yang ternyata teman-teman dari anak band, atlet juga di sana. WO di sana dan semuanya. Ternyata banyak yang bilang manfaatnya banyak loh, terutama untuk atlet juga ternyata di sini sesuatu. Untuk WO mereka jadi berdirinya kuat. Ya benar gak sih? Dan secara fisik bermanfaat dan tentunya secara bentuk tubuh juga mungkin lebih ideal ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk bicara fokus latihannya, seperti apa sih fokus latihan di bootcamp itu? Oke, jadi garasi bootcamp ini metode latihannya adalah metode functional training. Jadi memang betul program kita ini bisa untuk membantu membackup kegiatan kita sehari-hari. Karena gerakan-gerakan di situ tuh dikolaborasikan antara kardiovaskular, antara strength, antara agility seperti itu dan endurance. Jadi ya alhamdulillah. Jadi misalnya contoh ada yang seperti tadi misalnya WO yang memang selalu mobilitasnya tinggi, itu bisa menopang jadi jalan teh jadi bisa kuat lah. Terus ada angkat yang misalnya barang teh harus pakai lift ya. Untuk ibu-ibu yang rumah tangga untuk ngangkut galon malah sudah bisa sekarang mah. Naik turun tangga bawa sesehan gitu kan ya. Betul. Dorong meja, kursi itu sangat membantu sekali sih. Seperti itu. Oke, dan itu bukan hanya buat laki perempuan yang dikhususkan. Jadi sebenarnya buat umum ini buat umum. Yang baru olahraga yang gitu. Tidak pernah olahraga sekalipun. Kita juga banyak sih yang kalau orang ngelihat video-video atau dari postingan kita kayak yang berat gitu. Jadi kalau orang mau ikut tuh kayak nanti takut pasti ada pertanyaan gitu. Takut soalnya nggak pernah olahraga banget. Nggak juga, nanti bisa menyesuaikan. Karena kita nggak menyamaratakan semua harus seperti itu. Tapi memang ada sesi-sesi tertentu yang kelasnya advance gitu. Tapi di luar itu siapapun bisa mengikuti. Kita memang ada pelatih, saya juga ikut ngawasin. Jadi kalau misalnya ada gerakan-gerakan yang salah, pasti dibetulin. Dikasih jangan sampai salah malah ya. Nah, itu bicara orang baru yang belum pernah atau nggak pernah sama sekali olahraga. Tiba-tiba oke lah, misalnya diajak suaminya, diajak istrinya atau mungkin temennya atau segala macam. Itu motivasinya seperti apa sih dari bootcamp sendiri? Biar nantinya bisa punya konsisten dalam berkegiatan olahraga. Mungkin ada pesan-pesan yang spesial buat member atau bukan non-member malah. Enggak sih, sebetulnya sekarang kan kalau kita dengan adanya media sosial, orang tuh kalau misalnya ngelihat apa pengen ikutan. Sekarang kan orang lebih gampang untuk olahraga karena ngelihat si ini olahraga, si itu olahraga, gimana ramainya di sini, mana ramainya. Cuman beberapa yang datang ke garasi bootcamp banyak yang sudah dari gym mana gitu. Yang mereka mayoritas pada bilang nggak ngebosenin gitu latihan di bootcamp. Terus karena itu juga kan satu sesi itu gabung dengan beberapa orang. Kalau di gym kan antara trainer sama kliennya gitu. Palingan cuman berduaan, ada lah momen-momen lebih berinteraksi lah. Lebih berinteraksi gitu. Jadi nggak sedikit yang datang ke kita benar-benar mak-mak yang nggak pernah olahraga, yang squat yang sesimpel itu aja nggak bisa gitu. Sampai akhirnya dia yang tiap hari latihan, ya udah fisiknya luar biasa sekarang gitu. Padahal dia bukan atlet, bukan apa, hanya mak-mak sosialita gitu. Gitu. Jadi akhirnya ya kan dari garasi bootcamp kita pengennya mulai get started and stay consistent. Itu kan sebetulnya yang susah dari olahraga. Kita mau mulainya tuh hese gitu. Perasaan gak ada hambatan, tapi hambatan itu muncul tiba-tiba gitu kan. Nanti Senin lah, nanti inilah, nanti itulah. Sabar sila. Tapi kalau udah dapet kita momen pertama yang untuk konsistennya itu kan memang harus dapat feel, harus dapat momen yang artinya tempatnya juga. Bukan cuma tempat, ternyata kalau tempat mungkin kita banyak banget di Bandung juga yang lebih dari kita bagus ya. Gitu. Cuman mungkin dari homey lah ya, kita memang dibuatnya homey lah seperti itu. Gitu. Jadi semua juga saya nggak nganggap itu member, lebih ke kayak keluarga, temen gitu. Ngomel-ngomel ada gitu, saling bully ada. Tapi justru keluarganya di situ bakal dapet. Nah gitu. Nah kalau misalnya bicara olahraga kemudian konsisten,
dari sudut pandang Teh Indri dan Kang Agung, persentase untuk olahraga dan makanan yang efektif untuk mungkin daya tahan, kemudian untuk menjaga berat badan supaya turun atau mungkin yang ingin naik itu persentasenya seperti apa? Saling-saling sih. Saling menunjang ya, 50-50 bahkan. 50-50. Kalau misalnya mau turun berat badan, makanannya harus berapa persen, olahraganya berapa persen? Karena ada yang bilang gini, tahu nggak, olahraga segimanapun kalau edan olahraga Arida Harna loba masarua kene. Katanya gitu. Nah, tapi kita harus pandai juga apa dulu yang dimakannya. Gitu. Okay. Kalau kita sama yang kita makan berprotein itu ya nggak masalah. Kita dulu awal olahraga, walaupun kita dulunya atlet, cuman kan ada momen di mana kita benar-benar malas olahraga. Ya. Malas olahraga, keluar malam, main segala macam. Ada momen kita juga enggak sama sekali olahraga, malas. Nah, pada saat kita sudah menemukan sukanya olahraga, dia kan dulu 115 kilo kan. 115. Ya, 115. Kalau saya sih memang bukan tipikal yang gendut, malah dulu lebih kecil daripada ini. Iya, gitu. iya. Nah, momen itu kita tuh goalnya olahraga tuh cuman pengen makan enak. Biar makan enak, nggak gendut. Gitu aja dulu, sesimpel itu pokoknya. Bakso masih tetap jalan, Indomie masih tetap jalan. Tapi pada akhirnya berlangsung, ternyata enak ya, badan ngecilin, perutnya ada garisnya, lebih ringan. Iya, dan akhirnya kan kita juga pencapaiannya jadi makin bertambah lagi. Tadinya pengen ini backnya biar ada garis-garis, ininya perutnya biar kotak-kotak kayak gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya kita belajar lagi, nutrisi harus gini gitu. Oke. Kalau misalnya nanti ada member yang pengen daftar ke Garasi Bootcamp, kemudian dia nanya, ini berat badan saya lebih, atau mungkin, aduh berat badan saya nggak naik-naik susah. Ada nggak sih latihan khususnya di sana? Ada sih sebetulnya. Ada programnya yang bisa. Ada sih, kita paling bantu dengan nutrisi, dengan menu-menu makanan seperti itu. Tapi kalau untuk menunya latihannya sendiri, itu materinya itu sama, semuanya sama. Materinya sama. Latihan yang awal seperti apa bentuknya? Kalau awal, nah kebetulan di Garasi Bootcamp itu setiap hari itu programnya selalu berubah. Oh gitu. Ya, jadi misalnya hari ini materinya kardio. Nah, besok kita materinya lebih ke strength. Besoknya lagi kita lebih ke agility seperti itu. Besoknya lagi bisa kita gabungkan. Artinya semua. Kita yang mau latihan lihat schedule di sana. Senin apa? Enggak, surprise. Oh, surprise. Surprise. Yang mau pada datang gini suka. Aduh, gimana ya? Bisa tidur. Besok apa ya gerakannya? Saya di grup cuma dikasih tahu tuh. Cukup tidur ya hari ini. Langsung semuanya tuh. Aduh. Oh, gitu. Jadi semakin malas semakin digituin itu tuh kayak. Materinya tuh nanti pas begitu ini biasanya yang advance sih, yang kayak begitu advance itu balikin ban 120 kilo. Bannya tuh 130 kilo. Kayak gitu. 130 kilo. Terus narik ban, di dalam ban itu ada barbel isinya 60 kilo. Kayak gitu sih sebetulnya hal-hal yang nggak pernah mereka lakuin sih sebetulnya. Ini tuh olahraga apa sih? dan itu nggak dikasih tahu program besok latihan apa? Enggak. Misalnya gini, saya Kang Agung saya bisa hari Kamis latihan. Ini hari Senin nih. Betul. Oke, hari Kamis saya latihan apa ya? Enggak. Ada jadwalnya nggak? Enggak. Datang pokoknya gitu. Enggak. Datang aja. Saya bisa jam 2. Datang aja. Datang. Oh iya. Dan itu juga mereka antik ya. Oke. Mereka siapapun bisa ngikutin, dalam arti kata ya nanti di set kedua dia capek ya sudah selesai, nggak apa-apa gitu. Tidak memaksa lah ya. Ya. Dan semua alat yang kita pakai semuanya yang sederhana. Sederhana banget. Jadi tapi dalam satu pos ini ada kita ngasih option lah, kalau misalnya ini terlalu berat pakai yang ini kayak gitu. Oke, siap. Dan ini udah ada yang masuk nih WhatsApp dari teman Mara sore hari ini ya. Ada dari Teh Marlin di Buah Batu. Pola latihan itu menyesuaikan umur atau tidak? Atau bagaimana bentuk fisiknya saja? Maksud saya dulu waktu saya masih gadis 20-an, biasanya latihan Muay Thai sampai dengan ke fitness. Sekarang usia saya sudah 30 tahun lewat. Apa yang harus saya lakukan untuk latihan yang sesuai dengan saya? Boleh saya jawab? Boleh dong. Latihan terus. Jangan berhenti. Iya. Kita usia 45 nih, masih bisa. Teh Indri jadi juga latihan sama. fisik seperti Muay Thai dan sebagainya jalanin aja. Jalanin terus. Malah yang kalau ada yang baru datang, kita nggak nanya umur, kita lebih nanya aman badan, ada yang cedera apa enggak gitu. Kalau misalnya kayak saya nih, saya pernah cedera lutut, ya udah nanti ada gerakan jangan loncat ya gitu. Terus ada lagi sakit sebelah sini, jadi ada gerakan yang bisa kita cari alternatif lain. Lebih ke itu sih, bukan karena usianya udah segini, kita lebih nanya
ada cedera atau enggak. Gitu. Malah harus lebih digiatin. Harus lebih digiatin. Malah ada yang sakit jantung juga, yang detak jantungnya lemah. Memang kata dokter harus olahraga. Dia ikut olahraga, nanti momen-momen dimana dia harus olahraga. Gitu. Karena jadi olahraga tuh jangan nunggu diperintahkan sama dokter. Dan kita percaya bahwa kita sudah dikasih badan oleh Allah itu mempunyai kelebihan sendiri. Kita tuh punya alarm sendiri. Kalau badan kita sudah nggak enak nih, itu akan ngerasain. Ngasih tahu tuh. Itu ngasih tahu. Ada sign-nya di situ. Itu yang harus kita kita aware lah sama itu ya. Di situ. Tapi kalau misalnya kita masih merasa sehat atau masih bisa, ini udah lakuin aja. Betul. Ada lagi yang masuk nih. Dari Amel di Pasir Koja. Halo Teh Indri dan Kang Agung. Salam kenal, Amel. saya Amel di Pasir Koja. Penasaran sama garasi bootcampnya, dan tadi sempat kepoin di Instagram, kayaknya seru. Sekalian saya mau tanya, saya ada masalah di sendi lutut sama untuk nih, naik turun tangga aja saya sakit banget. Aku banget. Padahal saya masih di usia 32 tahun karena saya ada masalah di berat badan dan pengaruh obat, tapi saya mau ikutan workout. Untuk step awal apa yang harus saya lakukan kalau misalnya di rumah dulu? Kurangin berat badan atau langsung latihan atau bagaimana? Enggak, ya kurangin berat badan kalau misalnya bisa tanpa olahraga ya bagus. Tapi kan mungkin itu juga udah terlalu lama. Saya juga sebetulnya udah pernah operasi lutut kan. Operasi lutut? Iya, operasi lutut ACL sama meniskus. Memang si lutut itu harus dikuatkan. Jadi yang dikuatkan bukan lututnya tapi hamstringnya gitu. Jadi kenapa si hamstring itu harus dikuatkan? Jadi biar paha tidak terlalu banyak menopang apa-apa. Ada latihan khususnya di rumah juga waktu itu ada yang 130 kilo. Dia kalau latihan ikut bareng latihan, tapi dalam arti kata rameannya dia ikut, cuman ada gerakan-gerakan yang dia cuman duduk aja. Duduk terus atau enggak berdiri yang kakinya pakai resisten band gitu. Ya pokoknya kita yang lebih nguatin ke hamstringnya itu, nggak ada loncat gitu. Terus naik tangga pasti sakit kalau si hamstring itu belum kuat. Aku tahu kok caranya, yuk latihan aja. Karena pengalaman ya. Itu mah udah hatam. Nah, Kang Agung, Teh Indri, ini kalau misalnya latihan otot ya, yang ngaruh banget untuk mengurangi lemak, tapi dengan latihan otot. Latihannya yang seperti apa? Dengan strength conditioning. Oke, penguatan aja dulu. Penguatan. Itu otomatis otot akan terbentuk. Ya. Lemak terbakar nggak? Karena bicara orang yang pengen ngurangin berat badan tapi lemaknya kebakar, ototnya ngebentuk. Jadi ini duluan mana kita tuh? harus tahu goalnya dulu pengen apa nih gitu. Kalau misalnya kita memang mau naikin otot ya itu harus nge-bulking disebutnya. Gitu. Itu pasti metodenya beda dengan bootcamp. Karena bootcamp itu lebih banyak pergerakannya. Gitu. Dia lebih meret. Kalau di bootcamp itu lebih meret gitu ya. Dalam artian jadi kenceng lah gitu ya. Dia tidak akan besar tapi otot akan keluar. Kenceng. Mungkin bisa terbentuk juga otot ya. Iya. Otomatis. Karena banyak juga perempuan yang saya mau memulai olahraga ke garasi bootcamp tapi ngeliat takut berotot. Iya, banyak banget itu pertanyaan ke saya juga, Teh, saya mau olahraga tapi takut berotot sama suami nggak boleh. Mau dikasih tahu ya, membangun otot itu tidak semudah itu. Saya aja latihan olahraga udah hampir 5 tahun nggak ada asal nggak berotot gini aja gitu. Beda kan, mungkin metabolisme tubuh sama tubuh laki sama perempuan ya. Dan itu kan memang perlu protein yang benar-benar protein dan asupan itunya udahlah. Kalau kita mak-mak seperti saya ini yang masih ngabaso, masih makan apa, ya udahlah lupain berotot. Yang penting mah cukup kenceng aja, enakeun aja ya. Dan pokoknya enak dilihat dan pasti beraktivitas lebih ringan, ya kan ya. Nanti kita kan goalnya tuh mau loss fat atau mau loss weight. Loss fat atau loss weight. Gitu kan. Karena beda itu ya? Beda. Belum tentu. Kita badan 70, saya misalnya dengan Tom berapa sekarang berat? 78. 7. Saya 73, besaran siapa? Apanya nih? Badannya. Saya suka gak enak kalau nanya. Pasti besar saya. Kalau perut besaran saya. 78, saya 73 gitu. Iya, tapi saya gak ada ototnya. Nah itu. Kang Agung ototnya lebih banyak. Betul. Gitu. Padahal saya lebih saya celana 29. Serius? Betul. Wow. 29. Ya dari 34. Oh ya? 36 mungkin dulu ya. Tapi ada juga yang 73 tapi lingkar perutnya misalnya jadi ada 35 gitu. Iya betul. Nah, itu sih. Saya juga dulu berat 57, sekarang mah 60, 61. 57, 61 naik dong. Iya. Tapi bentuknya ke masa otot, ke masa otot masa itu. Otot.
Kan kita juga kalau dihitung ada body age-nya berapa. Kayak saya sekarang misalnya usia 45 tapi dengan kondisi badan sekarang ini body age saya 37 tahun. Siap. Gitu. Oke. Oh, mau disombong. Kesel. Oke, untuk Marlin dan Amel mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ditunggu, Yang pasti ditunggu di jangan Garasi lupa kamu Bootcamp. harus datang aja ke Garasi Bootcamp. Lokasinya di mana sih? Simponi nomor 10. Simponi nomor 10. Nah, Deket kalau lah misalnya dari mau situ ngintip-ngintip, kamu bisa langsung lihat Instagramnya di Garasi_bootcamp. Garasi_bootcamp. Buka setiap hari. Setiap hari jam 6 Nanya-nanya, pagi. nanti ada nomor teleponnya juga di sana. Iya. Terus mau nanya bayaran, misalnya tadi bilang 30.000 per datang. 30.000 per sesi ya. Per sesi itu per datang. Ya. Sekali datang berapa jam? 45 menit efektifnya. Efektif. Kita mah latihan nggak pernah lama. 45 menit? Cuma menu utamanya 30 menit. Oke. Latihan core-nya 6 menit. Jadi 36. Taruhlah 45 menit tadi ya. 45 menit. Tapi misalnya istirahat cuma 1 menit, 1 menit, 1 menit. Oke. Kayak gitu. Itu selesai cukup sebenarnya. Pernah nyoba nggak? Pernah saya lihat di YouTube sih. Terus capek pisan. Jangan. Memang untuk Ampun. untuk ukuran bukan atlet ya. Kalau untuk seperti ya untuk mencari kesehatan aja 30 menit itu udah cukup. Saya 10 Tapi menit aja harus tiap hari. Iya. Iya, Tapi harus tiap hari. Idealnya tuh tiap hari. Seminggu 5 kali. Kalau gitu saya cari rumah deket dulu di Simponi ya. Biar saya bisa latihan tiap hari. Teman Mara jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Teman Mara, di interval terakhir kali ini bareng sama Kang Agung dan Teh Indri, kita ngobrol lagi sedikit lagi. Tapi sebelumnya untuk teman Mara mungkin yang sekarang lagi nonton juga, yang lagi dengerin juga, sekali lagi boleh lihat langsung di Instagramnya di Garasi_bootcamp. Bootcamp. Oke. Nanya-nanya apapun di sana langsung dijawab sama adminnya. Jadwal kegiatan olahraganya apa aja, pada rahasia. Kemudian kejutan ya, lebih ke kejutan. Surprise. Kemudian jam bukanya, jam berapa jam bukanya? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. 6 pagi. Ada tuh yang jam setengah 6, jam Itu setengah malah 7. jam favorit. Jam favorit itu waduh Serius? sampai waiting Iya. list itu. Jam Oh, iya? favorit karena orang sebelum 20 kerja pos. latihan dulu. 20. Oke. Oh, Iya, ada yang dari situ terus langsung kerja ke Majalaya, ke Banjar. serius? Di Rancaikek rumah ada mereka Iya. itu. Cimahi. Dulu hanya yang sekitar Wow. situ aja, sekarang ada yang Cibiru, Cimahi. Datang ke situ. Datang. Cimahi. Oke. Dari Dago. Terus nanti bisa mandi di sana? bisa. Mandi langsung kerja? Kerja. Iya. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi gila ya. Dan naon aja. Jam 6 dan jam pagi dan jam sore rame? Iya. Ya. Oke. Kalau misalnya udah ada 20 orang gitu, ditutup? Ya. Oh, jadi Close. harus tetap daftar? Harus daftar. Harus Oh daftar, iya, ya. nggak Takutnya boleh kepenuhan. kepenuhan. Walaupun sering terjadi. Saya diomelin. Mimin yang pusing. Kadang sekarang tuh udah pada yang maksa. Tapi pokoknya aku datang ya. Memang ada yang suka tiba-tiba nggak datang. Oke. Mereka Jadi masuk. ada orang yang biarin saya datang, kalau kosong saya mau ikut. Itu dikomplain sama warga atau sama peserta member? Member. Member. Enggak. Aku saya nggak nyaman nih kepenuhan gitu. Oh enggak, bukan. Oh, enggak. Bukan kalau Lebih kemana tuh? lebih ke apa ya Di namanya? komplain dia sih sebenarnya. Saya sih sebetulnya mah. Oh. Gimana Yang sih ini lebih luas kepenuhan karena Iya, iya. tempatnya terbatas ya. Iya, gitu. iya. Tapi sebetulnya membernya malah seneng-seneng aja. Makin Kemarin rame, kita coba makin 30 orang masuk sih. Bisa tuh. Setiap tanggal merah tuh selalu 30. Oh iya. Kayak kemarin misalnya hari merah ya. Itu 30 orang. Ya kita Jadi siasatin lah. semakin penuh tuh semakin yang Kang, tukang saya udah jarang olahraga, saya cuma Please, gini-gini. please, Wah, please. please. Ya udah, Itu ya, tetangga saya- nggak ada yang rumahnya mau dikontrakin gitu? Langsung buka franchise. Oke, ini ngomongin tentang kesehatan dan semua yang selalu dialami sama masyarakat ya. Ini ada pertanyaan mitos Ya. atau fakta. Oke. Kami boleh dijelaskan karena ini jadi satu bagian ilmu yang bisa didapat sama semua teman mudah-mudahan Mara yang sore bisa. hari ini bareng sama kita, atau mungkin sama teman Mara yang nonton di Talk Aktif di YouTube channelnya Mara di Mara TV ya. Kang Agung dan Teh Indri, mitos atau fakta? Nyeri dan pegel itu tanda bahwa olahraganya tuh berhasil. Kalau buat saya adalah fakta. 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 Tapi kita juga harus mengukur rasa sakit kita seperti apa, gitu. Kalau hanya sekedar pegel, dalam artian berarti kontraksinya sudah betul. Berarti Begitu. berhasil. Misalnya kita latihan bicep, berarti yang pegelnya kita bicep ini ya betul. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya ada sakit yang lain mungkin itu cedera. Ya itu cedera. Oke. Ada apa posisinya mungkin yang salah. Kayak kadang-kadang suka pelatih suka bilang gini, udah momen yang paling pegelnya banget, terusin itu yang lagi mau pecahnya kayak gitu. Oh ya, itu sebenarnya diterusin atau gimana? Diterusin. Terusin aja. Terusin. Tapi ada momen-momen yang ya udah kalau udah nggak Iya. lemes banget, udah nggak Jangan. bisa Udah. naik banget ya udah Iya. selesai gitu. Oke. Tapi ada setengah mitosnya juga sih, karena kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan latihan Iya. itu, sakitnya berkurang. Oh. Gitu, sakitnya berkurang. Tapi nanti kalau misalnya kita biasa squat nih, awal-awal sakit banget, nanti Iya. lama-kelamaan udah nggak sakit. Iya. Nanti kita ganti gerakan lain pas push up,
oh iya push up karena udah terlalu lama nggak Iya. push up sakit Sakit. lagi gitu. Jadi Itu ada wajar lah ya. Dan biasanya penambahan beban biasanya. Penambahan beban. Biasa misalnya kita bicep 10 kilo, wah ini udah nggak sakit. Biasanya tambah jadi 15 Ya. kilo. Oh iya. Itu udah mulai, nah itu pegel lagi. Pegel lagi, tapi nanti Kayak gitu. terbiasa lagi. Terbiasa Iya. lagi. Dan kalau udah rutin apalagi? Iya. Malah jadi butuh. Butuh. Memang gitu. Mitos atau fakta? Ya. Otot bakal berubah jadi lemak kalau berhenti olahraga. Fakta. Fakta. Iya. Oh iya. Betul. Jadi orang yang berhenti nge-gym terus jadi gemuk itu betul. ototnya berubah jadi. Betul. Ini nih yang sering nimbang pakai ini ya. Iya. Body fat sama body Itu ketahuan tuh dari situ ya. Timbangan itu tuh. ketahuan. Iya. Sebetulnya sih mitos apa fakta ya? Aku mah fakta. Kalau aku sih setengah, aku Mungkin mah jadi anaknya gendut. tuh setengah-setengah ya. Kamu agak pelin-pelan berarti ya. Maksud mah BG. Gini, mungkin kalau misalnya berhenti olahraga, kadarnya itu ototnya berkurang. Jadi Oke. bukan tadi apa sih pertanyaannya? Ototnya berubah jadi lemak. Nah, bukan berubah. Kalau saya Oke, menurut masa saya sih otot bukan berkurang. Ketutup oleh lemak. Masa, Oh, oke. masa otot jadi jadi Kurang, turun, ha? masa lemak jadi Naik. naik. Jadi Naik. bukan berubah dalam Oh, arti iya, kata betul. komposisinya lah yang berubah. Komposisi. Oke. Nanti pada saat lemak itu dikurangin, otot bisa naik lagi. Betul. Ya, Oh, oke. Ketiga, mitos atau fakta? Kalau nggak sering olahraga dan latihan yang keras, maka olahraga itu hanya sia-sia. Saya mah fakta. Fakta juga. Fakta sekolah saya mah. Oke, kalau nggak sering olahraga dan latihan yang keras, nanti olahraga itu jadi sia-sia. Betul. Fakta. Ini masih bingung nih kayaknya lagi Ya, mikir. kalau aku mah olahraga itu tidak ada yang sia-sia. Oke. Walaupun cuma jalan kaki itu nggak sia-sia buat aku. Oh mah gitu ya anaknya. Kenapa sih kita nggak kompak? Berikutnya, mitos atau fakta? Membentuk otot berarti harus mengkonsumsi protein yang tinggi Ini sebanyak-banyaknya. fakta. Ini fakta. 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 Karena apa? Yalah, ini yang satu mikir. Karena makanan otot Lebih itu takut jawab salah nih. Gimana? karena otot itu makanannya protein. Oke. Ya tapi nggak sebanyak-banyaknya juga. Kebanyakan protein jerawatan. Nah, itu. Oke. Karena ya manusia itu harus kayak saya makan protein itu pagi, Memang lebih siang, dan banyak sore. daripada Karbonya. Bukan. Kalau kita atlet atau mau lagi ngebentuk Iya, tubuh, mungkin saya memang atlet si ya. proteinnya dia tuh memang bermasalah dengan kosakata, maaf ya. Oke. Makanya milih olahraga ada. Anaknya itu saklek gitu. Jadi ada dalam setiap kebutuhan manusia kan kebutuhan proteinnya juga disesuaikan. Kalau untuk atlet 2,2 gram dikali berat badan. Oke, mantep Kelebihan protein juga ada. Kena ginjal lah, apalah segala macam. Jadi memang betul-betul nutrisi itu harus dijaga. Oke. Jadi kalau sebanyak-banyaknya banget sih, kata aku mah Pokoknya jangan. segala pun yang berlebihan ya memang nggak baik, intinya seperti Ini mah itu ya. sebetulnya salah kosakata. Iya iya. Masih diselamatkan loh. Mitos atau fakta? Semakin keras dan sering olahraga, makin cepat hasilnya. Fakta. Fakta banget. Fakta banget. Ini cocok nih. Oke. Mitos atau fakta? Fakta. Mungkin banyak berkeringat atau mungkin banyak keringat yang keluar, makin banyak lemak yang terbakar. Fakta. Aku mah. Mitos kataku mah. Aku mah fakta. Ini suami istri. Oke. Semakin banyak keringat turun. Sekali lagi nih, semakin banyak keringat yang keluar, semakin banyak lemak yang terbakar. Iya, aku mah fakta. Ya buat kamu iya. Aku turun badan ya dari 115 Ya, tapi kan jadi. nggak Ya kan? Aku keringatnya ada banyak juga loh. orang yang memang nggak produksi keringatnya banyak gitu. Tapi tetap aja turun. Iya tetap. Atau yang keringatnya banyak, tetap aja ada yang gemuk terus gitu. Iya. Nggak turun berat badannya. Kalau aku mau kata aku mah mitos karena Mitos. kan sebetulnya keringat itu adalah alarm dari badan bahwa badan kita panas. Terus dengan mendinginkannya itu dengan keluar keringat. Jadi bukan berarti dengan keluar keringat lemaknya terbakar segitu. Enggak, saya enggak mau. Sebagai yang Ada hitungannya, ada Oh, ada hitungannya. Jadi si lemak itu biasanya kok kita sudah berlatih dalam 1 jam, Iya. itu yang kita keringat itu cairan dalam tubuh. Ya. Tapi kalau misalnya udah Tapi lebih dari memang 1 jam, dia tipikal orang lemak yang yang dibakar. Ya. Jadi Oke. apa namanya cadangan-cadangan lemak itu yang dibakar. Memang sih judulnya ini mah lebih kesirik kalau yang barusan. Gitu. Karena saya tipikal orang yang jarang keringetan, Aku mah banyak Susah keringat. Dia Oke. mah makan kayak keringetan tuh. Iya. Apalagi makan padang pedas ya. Oh. Mitos atau fakta? Sering latihan sit up akan mengurangi lemak perut. Mitos. Mitos.
Mitos. Mitos. Sesuatu. Jadi sit up rajin itu nggak akan ngecilin perut tuh. Nggak akan. Yang bisa mengeluarkan otot jadi kotak-kotak itu dengan jogging, lari. Ya itu makanan. Kalau untuk urusan perut itu urusan semua orang makanan. itu punya dasar tubuhnya tuh udah kotak-kotak, cuman ketutup sama lemak aja. Oke. Gitu. Jadi intinya mau sit up 1000 kali kalau makannya masih jadi kuat ya. Kalau jadi kuat ya. Gitu. Kayak latihan core segala macam gitu. Itu untuk menguatkan bukan untuk menjadi six pack, bukan. Oke. Gitu. Mitos atau fakta? Butuh minimal 3 set latihan untuk membentuk otot. Fakta. Kalau aku mitos. Karena Baru sekarang. ini baru kali ini yang terbalik nih. Case. Oke. Karena butuh minimal 3 set latihan untuk membentuk otot. Aku selalu melakukannya 5 set. Ya itu minimal ya. Ya maaf ya. Iya, Dia bermasalah dengan kosakata. Aku anak sos. Ya oke. Minimal. Butuh minimal 3 set latihan untuk membentuk Aku otot. udah 5 aku mah. Ya minimal Dodol. Ya biar nanti kita selesaikannya. Oke. Siap. Tapi yang penting tetap rutin berolahraga. Yang penting rutin, continue ya. Mau 30 menit, Betul. mau 3 set, ya udahlah. Mau cuman jalan kaki. Apapun olahraganya. Oke. Jadi sepakat juga ya kalau misalnya yang penting olahraga, jangan mikirin berat badan turun atau otot membentuk. Yang penting yang pertama itu berkegiatan. seneng aja dulu, Seneng dulu, suka fun dulu, dulu. happy dulu Lakuin pas dulu. olahraganya. Nanti selanjutnya juga goal kita akan berubah dengan sendirinya gitu. Karena kalau kita terlalu stres memikirin berat badan, itu gak akan turun-turun. Gak akan turun-turun. Iya. Jadi lama. Saya aja juga kayak gitu. Namanya perempuan kan masih lah yang ngelihat Makanan. enggak bukan turun naik 1 kilo tuh udah. Saya tuh kadang-kadang kalau udah Nimbang? naik 1 kilo, wah riweh. Yang Indri gendut ya. Enggak, ini gendut ya. Enggak. Padahal naik 1 kilo juga gak kelihatan ya. Terus akhirnya dia kesel bilang, iya gendut tuh kan jelek kan, gak mau makan. Gitu kalau perempuan. Wanita. Oke. Mungkin ada pesan-pesan dari Kang Agung dan Teh Indri buat semua teman Mara, mungkin yang nonton di YouTube juga. Yang pasti misalnya ada teman Mara yang ternyata saya pengen memulai. Caranya seperti apa sih untuk memunculkan niat memulainya itu aja dulu? Kalau saya berpesan mungkin harus berani memulai ya. Berani memulai, jangan memikirkan usia. Dan kalaupun misalnya supaya jadi tambah semangat, ajaklah teman yang dicintai untuk berolahraga. Pasangan. Gitu. Okay, supaya saling support. Betul. Dan jadi nanti kalau udah bareng-bareng, enjoy. Jadi happy sama-sama. Jangan sehat sendiri, bugar sendiri, langsing sendiri kan. Okay. Ingat kesehatan adalah investasi yang sangat mahal. Gitu. Bener loh. Di garis bawah. Apalagi kalau itu. ada yang berpasangan, olahraga itu bikin makin Oh iya, satu lagi. erat. Oh, makin erat. Dan di Garasi Bootcamp itu hampir 70% suami istri. Suami istri. Dari yang suaminya nggak pernah suka olahraga, sama sekali. susah diajak olahraga kemana-kemana, ternyata di sini bisa. Mereka jadi dan itu istiqomah. malah membuat pasangan jadi lebih harmonis juga mungkin ya. Iya, walaupun nanti pas latihan pada jadi berantem ya. Berantem. Saling bully. Oh gitu. Iya. Tapi justru ya di udah situ seru-seruan. suka dukanya. Siap, sekali lagi terima kasih Kang Agung, Sami-sami. Teh Indri atas Ditunggu waktunya. tuh ya. Insya Allah nanti saya sama ibu produser ya. Kita main ke sana, kita coba latihan, mudah-mudahan bisa lebih bugar lagi. Amin. Sehat-sehat Sekali lagi. semuanya. Siap, Kang Agung sukses buat tanggal 9 Juni Doanya. berangkat ke Malaysia. Os. Mudah-mudahan juara 1. Amin. Juara mewakili Indonesia. Amin. Dan jangan lupa, mungkin teman Mara ini kalau misalnya muncul sebelum bertanding, ada yang mau support langsung datang aja. Kang Agung. Oke. Teh Indri, Kang Agung, terima kasih. Dan teman Mara jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tentunya share juga ke semuanya. Siapa tahu informasi kesehatan hari ini bersama Kang Agung dan Teh Indri bermanfaat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.